Ini satu gambaran bahwa ibadah 10 tahun bisa hangus gara-gara ibadah. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaosar Ustaz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa setia channel Al-Rifai 1 yang senantiasa dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk terus mengaji dan menambah ilmu kita. Seperti halnya pada kesempatan kali ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu akhlak yang dalam hal ini kita bersumber dari kitab Minhajul Abidin hasil karangan Imam Al-Ghazali yang akan dibimbing oleh beliau Agus Ibnu Athaillah. Baiklah pemirsa, sebelum kita memulai kegiatan kajian kita pada kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan apa yang telah kita kaji nanti dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai kajian kita pada kali ini. Kami haturkan kepada Al-Mukarram Agus Ibnu Athaillah untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita memahami metode beribadah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kita untuk minggu yang kemarin telah membahas tahapan keberhasilan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu aqobatul ilmi, atau membahas tentang ilmu. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan yang masih pertama, masih terkait masalah ilmu, untuk lebih dalam lagi kita memahami sampai seberapa pentingkah ilmu ini untuk keberhasilan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mereview yang minggu kemarin, bahwa telah kita kaji bersama minggu kemarin, ilmu dan ibadah itu merupakan jauharoni atau dua mutiara yang kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling terikat, dan memang seperti kita bahas minggu kemarin bahwa penciptaan manusia di alam dunia ini
pada intinya adalah bagaimana benar-benar mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian minggu kemarin sesuai dengan yang kita baca dalam kitab Minhajut Thalibin ini, Imam Ghazali kemarin mengatakan, minggu kemarin sudah kami bacakan bahwa kedua-duanya ibadah dan ilmu itu merupakan dua intan, hanya saja ibarat seperti dua intan, maksudnya hanya saja beliau mengatakan fal ilmu aula bit taqdimi, bahwa ilmu itu lebih utama untuk didahulukan dibandingkan ibadah. Bukan berarti ilmu itu lebih penting dibandingkan ibadah, tidak. Semuanya sama-sama penting. Ilmu juga sangat penting, ibadah juga sangat penting. Hanya saja beliau mengatakan fal ilmu aula bit taqdimi, ilmu itu jauh lebih utama untuk didahulukan. Yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah dua alasan utama kenapa beliau mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama untuk didahulukan dibandingkan ibadah. Di sini dikatakan wa inna ma sara al ilmu aslan matbu'an yalzamu taqdimuhu alal ibadah li amrayni, bahwa ilmu itu menjadi pokok yang diikuti oleh ibadah, dalam arti ilmu itu lebih diawalkan dibandingkan ibadah, ilmu itu lebih utama didahulukan dibandingkan ibadah karena dua alasan, li amroini, karena dua sebab, dua alasan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua alasan atau dua sebab kenapa beliau Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah. Alasan yang pertama, beliau mengatakan ahaduma litahsulalaka al-ibadah wa taslam. Fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'budahu. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal 'iyadu billah mimma yukhaliful haqq fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Beliau mengatakan kenapa ilmu itu harus lebih didahulukan dibandingkan ibadah. Yang pertama alasannya adalah litahsulalaka al ibadah wa taslam, agar ibadah yang dilakukan itu benar-benar berhasil dan benar-benar selamat. Dalam arti selamat ketika ibadah itu dilaksanakan, dilakukan dengan fondasi ilmu. Dia melakukan ibadah niku dielmoni, maka akan selamat dan hasil ibadah yang dilakukannya. Lain halnya ketika seseorang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka justru ibadah itu akan mendatangkan kerusakan. Ibadah itu tidak akan jadi berhasil, justru malah akan mendatangkan kerusakan dan mendatangkan hal yang tidak baik, atau bahkan bisa dikatakan ibadahnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan utama kenapa ilmu itu didahulukan dibandingkan ibadah. Itu. Jadi litahsulalaka al ibadah wa taslama, agar ibadah itu benar-benar dihasilkan dan benar-benar selamat. Hal ini sesuai dengan yang didawuhkan. Ada sebuah makalah yang disampaikan oleh sahabat Umar ibni Abdul Aziz. Beliau mengatakan man abbadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan tidak ada ilmunya, jadi moro pokoknya ibadah, dipongkon ibadah, diperintahkan ibadah, dia menjalankan ibadah tapi tidak diilmui,
ibadahnya niku tidak didasari dengan ilmu, maka justru akan mayufsidu aktsara mimma yuslihu. Kerusakan-kerusakan yang dihasilkan dari ibadah yang dilakukan itu justru lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari ibadah. Ibarat seseorang disuruh nyopir, disuruh nyetir mobil, ketika dia tidak bisa nyetir mobil, tiba-tiba dia disuruh nyetir mobil, justru malah akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Sama halnya seperti itu, ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk beribadah, kemudian kita tiba-tiba pokoknya menang semangat mawon, pokoknya semangat diperintah ngelakoni, tapi ibadahnya gak diilmoni, justru ibadahnya akan nabrak-nabrak, tidak ada kebaikannya, justru akan banyak kerusakannya. Ibarat komo enek majikan, ada seorang majikan punya 2 pelayan. Contoh nggih, ada seorang majikan punya 2 pelayan. 2 pelayannya ini kedua-duanya diperintahkan untuk membuatkan minuman. Wes gaweknya aku minuman kopi umpama seperti itu. 2 pelayan sama-sama disuruh buat minuman. Kamu saya suruh buatkan minuman kopi, kamu juga saya suruh buatkan minuman kopi. Yang satu mengetahui komposisi dan cara meracik minuman kopi, yang satu tidak tahu. Maka kedua-duanya pelayan tadi ketika membuat minuman kopi, yang satu didasari dengan pengetahuan untuk meracik kopi agar nikmat untuk dihidangkan dan diminum, yang satu wis pokoknya menang semangat karo manut, pokoknya karo majikanku dikongkon gawe kopi, ya aku gawe kopi. Ukurannya nggak tahu, standar komposisinya bagaimana dia nggak tahu, pokoknya dia buat. Pasti yang akan diminum oleh majikannya adalah kopi yang dibuatkan oleh pelayan yang sesuai dengan racikannya. Sama demikian, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat, ketika kita sholat dengan diilmui, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan syarat rukunnya, maka potensi ibadah sholat kita akan diterima oleh Allah jauh lebih besar dibandingkan orang yang hanya melakukan ibadah sholat hanya karena taat manut, yang penting manut kon sholat tapi gak diilmoni sholatnya, itu justru akan banyak kerusakan di mana-mana. Itu alasan pertama seperti itu. Maka sangat penting ilmu itu harus didahulukan sebelum orang melaksanakan ibadah. Itu kudu belajar dhisik bagaimana saya beribadah kepada Allah, bagaimana agar ibadah saya diterima oleh Allah. Itu sudut pandangnya tidak hanya dari sisi dohirnya saja, juga dari sisi batinnya. Bagaimana akhlaknya seorang yang beribadah, bagaimana akhlaknya seorang yang menghadap kepada Allah, harus khusyuk, harus tadarruk, harus yakin, tidak boleh was-was, tidak boleh ada gangguan-gangguan. Itu dari sisi dohirnya. Itu juga harus dipenuhi. Podo karo ngeten, ketika ada seorang majikan tadi memerintahkan kepada pelayannya, kemudian pelayannya meracikkan sebuah minuman sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan porsinya, kemudian sang pelayan mengetahui majikan saya itu sukanya biasanya takarannya gulanya 1 sendok, kopinya setengah sendok, itu rasanya agak-agak pahit-pahit sedikit gitu, majikan saya sukanya yang seperti itu. Kemudian majikan saya itu lebih suka ketika dihidangkan dalam keadaan panas, umpama seperti itu. Kemudian majikan saya itu suka juga ketika didampingi di sampingnya minuman kopi itu ada biskuitnya, sehingga akan semakin terasa nikmat. Maka ketika pelayanan ini diberikan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan perintah dan sesuai dengan adab dan akhlak yang baik, kemudian mengaturkan, memberikan atau mengaturakan minuman itu dengan akhlak yang baik, pasti majikannya akan semakin senang dan pasti akan diterima. Podo kaya kula panjenengan, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat, diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Tidak hanya syarat rukunnya saja yang dipenuhi, tapi kita harus dengan penuh akhlak yang baik. Bagaimana kita tadarruk kepada Allah, bagaimana kita khusyuk kepada Allah, bagaimana kita sepenuhnya berusaha menjalankan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita menyaksikan kepada Allah.
atau andaikan kita tidak bisa menyaksikan Allah, setidak-tidaknya kita merasa diawasi oleh Allah sehingga kita benar-benar khusyuk, khudu, maka ibadah kita akan lebih berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki maksudnya bagaimana alasan ilmu itu lebih didahulukan daripada amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah. Karena ibadah yang dilaksanakan dengan diilmoni itu akan jauh lebih sempurna dibandingkan orang bodoh yang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Justru bisa jadi ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan dalam mandumahnya Muqaddimah Nadham Zubat itu beliau mengatakan, nadhaman yang sangat populer, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan apapun bi ghairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu, maka a'maluhu mardudatun, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab namanya Nihayatul Izzi Wasyaraf, salah satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Di sana itu ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Beliau menceritakan ada orang tua yang memiliki dua anak laki-laki. Ada orang tua memiliki dua anak laki-laki. Ketika kedua anak laki-lakinya ini sudah beranjak dewasa, sudah usia dewasa, kedua anaknya dipanggil dan diomongi sama orang tuanya. Nah, sampean kedua-duanya sekarang saya perintahkan untuk mengembara. Selama ini sampean berdua saya kurung di dalam rumah, sehingga tidak tahu bagaimana keadaan luar, sehingga tidak tahu bagaimana dunia luar. Sampean kedua-duanya saya perintahkan untuk mengembara. Carilah ilmu, carilah pengalaman agar kalian jadi orang-orang yang baik. Akhirnya sesuai dengan perintah orang tuanya, kedua anak laki-laki ini mengembara. Kedua anak laki-laki ini mengembara, dan sang kakak adik ini memutuskan mencari jalan sendiri-sendiri. Kedua-duanya mengembara tidak bersamaan, yang satu ke barat, yang satu ke timur, bilang saja gitulah. Hingga sampai 10 tahun. Kedua anak ini mengembara hingga sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun, kedua-duanya kembali ke orang tuanya sesuai dengan perjanjian, pokoknya kalau 10 tahun mulia. Akhirnya kedua anak ini pulang, balik ke ayahnya. Sang kakak ditanya sama ayahnya, bagaimana selama 10 tahun pengembaraan kamu ngapain? Kamu mendapatkan hasil apa? Sang anak pertama mengatakan kepada ayahnya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya. Bahasa sekarang ke, bahasa dhisik ya bapak nopo buya niki kan ceritanya nang Arab, atau abi atau apa abah apa gimana lah, terserah. Selama saya 10 tahun, alhamdulillah saya memutuskan untuk menuju pondok pesantren. Saya belajar di sana, saya ngaji di sana, dan alhamdulillah selama 10 tahun saya menyimpulkan, meringkas pelajaran-pelajaran yang saya kaji di pesantren. Dan ini adalah hasil buku ringkasan-ringkasan saya dari pelajaran yang saya pelajari selama 10 tahun. Sang ayah puji syukur, alhamdulillah dengan fadlnya Allah kamu diberi kesempatan untuk dapat belajar. Semoga ilmumu nanti bermanfaat. Ayahnya senang. Sing adik ditakoi, lah kamu gimana selama 10 tahun mengembara, apa yang kamu hasilkan? Adik jawab, alhamdulillah selama saya 10 tahun mengembara, saya memutuskan untuk uzlah, untuk menyepi di sebuah gua dengan tujuan beribadah kepada Allah, khusyuk beribadah kepada Allah. Saya memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gua dan saya beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah saya merasakan diberikan karunia oleh Allah, karena baru 3 hari saya beribadah di dalam gua itu, tiba-tiba di depan saya ada seekor kadal. Apa kadal itu bahasa Indonesia? Ya kadal ya. Di depan saya itu ada kadal yang cantik banget, yang bagus banget kadalnya itu.
Saya merasakan bahwa kadal ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berpikir, kalau kadal ini saya biarkan hidup, malah justru saya tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Padahal ini adalah karunia Allah. Maka saya berpikir bagaimana agar kadal ini justru mendampingi saya, agar saya bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, karena saya merasa kadal yang bentuknya bagus ini adalah karunia dari Allah. Terus kamu apain nak? Kadalnya akhirnya saya matikan, saya bunuh. Setelah saya bunuh, saya keraskan, saya jemur di matahari sampai keras, kemudian saya kasih tali, dan ini saya jadikan bandol. Kadalnya didadekne kalung. Berarti kamu selama 10 tahun itu pakai kalung kadal itu nak? Iya, karena saya merasa bahwa ini adalah karunia dari Allah. Saya khusyuk beribadah kepada Allah, didampingi dengan karunia-Nya Allah. Kata anak tersebut. Apa jawabnya ayah? Astagfirullahaladzim. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Kamu tidak tahu nak bahwa kadal itu dengan kamu bunuh menjadi bangkai, menjadi maitah. Maitah itu hukumnya najis. Bagaimana bisa kamu beribadah 10 tahun dengan membawa najis? Loh, lah terus bagaimana kamu harus mengganti ibadahmu 10 tahun? Ini satu gambaran bahwa ibadah 10 tahun bisa hangus gara-gara ibadahnya tidak diilmoni, gara-gara ibadahnya tidak dikasih fondasi dengan ilmu. Maka banyak makalah-makalah yang mengatakan bahwa memang ilmu itu harus didahulukan dibandingkan ibadah. Namun bukan berarti ibadah itu lebih kalah dibandingkan ilmu, tidak. Ibadah juga sama-sama mulia, tapi ibadah yang baik adalah ibadah yang didasari dengan ilmu. Imam Bukhari dalam kitabnya mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum mengamalkan. Dan Imam Bukhari mengatakan demikian karena berdasarkan ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah, ini kan bahasanya fa'lam. Ketahuilah, belajar dhisik, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah fa'lam baru wastaghfir lidzambik, mintalah ampunan kepada Allah. Istighfar yang merupakan satu bentuk ibadah itu disampaikan oleh Allah setelah bahasa fa'lam annahu la ilaha, kenalilah dulu Tuhanmu. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah sebelum kita mengenal sifat-sifatnya Allah? Makanya di sini dikatakan fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'bud. Ketahuilah dulu Tuhanmu, sifat-sifatnya. Ya, na'tihi bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Ilmu tauhid awake dhewe ngaji dhisik, kita kenali Allah. Setelah kita kenali Allah, baru kita beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu? Bagaimana kamu bisa beribadah dengan baik ketika zat yang kamu sembah saja kamu tidak tahu? Inilah yang menjadi alasan utama bahwa ilmu itu lebih didahulukan dibandingkan amal, dibandingkan ibadah. Namun ibadah atau orang yang sudah terlanjur punya ilmu, orang yang sudah ngaji, sudah punya ilmu, kok tidak dilanjutkan dengan mengamalkan ilmunya, itu juga fatal. Maka kedua-duanya ini tadi saya katakan tidak bisa terpisahkan. Ilmu harus diamalkan, amal harus diilmoni. Kalau tadi Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu maka a'malu mardudatun, maka orang yang berilmu tidak beramal, Ibnu Ruslan juga mengatakan fa'alimun bi ilmihi la yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, maka dia disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Wis siksane dhisik dhewe sadurunge wong-wong sing musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kata Imam Ghazali, kenapa ilmu itu didahulukan dibandingkan amal? Wa ammal khoslatu as-saniyah allati tujibu taqdimal ilmi
Alasannya adalah fahiya annal ilman nafi' yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatuhu. Bahwa ilmu yang nafi' dengan seseorang belajar, dengan seseorang mencari ilmu, maka ilmu itu akan menjadikan seseorang akan semakin khasyah kepada Allah, akan semakin takwa, akan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama itu adalah jamak dari alim atau orang yang punya ilmu. Maka orang semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin khasyah kepada Allah, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah inti dari semuanya. Inti dari semuanya adalah khasyah kepada Allah atau takut kepada Allah. Wadzalika anna man lam ya'rifu haqqa ma'rifatihi lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi. Orang yang tidak khasyah kepada Allah, orang yang tidak ilmun kepada Allah, tidak mengetahui kepada Allah, berarti wong bodoh, gak duwe ilmu, maka takzimnya kepada Allah itu juga akan semena-mena atau tidak sesuai dengan aturannya. Saiki ketika umpomo contohnya saya adalah majikannya, kemudian jenengan adalah pelayan saya, contoh saja, saya adalah majikannya, jenengan adalah pelayan saya. Ketika jenengan tahu betul kepada saya, kemudian sampean segan betul kepada saya, maka ketika saya memerintahkan sesuatu kepada jenengan, jenengan akan melakukan dengan sepenuh hati. Beda halnya ketika jenengan tidak tahu saya, gak kenal aku, gak roh aku, yo gak paham aku, moro-moro tak kongkon, maka apa yang jenengan lakukan itu pun kalau jenengan lakukan, ketika saya perintahkan kalau jenengan lakukan itu pun yo sak kenee. Masalahnya jenengan gak sepenuh hati. Sama dengan ketika kita mengenal Allah, khasyah kepada Allah, maka kita akan beribadah dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu menjadikan seseorang khasyah kepada Allah, maka ilmu lebih didahulukan dibandingkan amal. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwa khasyah kepada Allah itu penting. Ada seorang kiai yang sangat sayang kepada salah seorang santrinya, sangat sayang kepada seorang santrinya. Saking sayangnya, akhirnya santri-santri pada protes kepada kiainya, Pak Kiai, bagaimana jenengan bisa lebih sayang kepada dia? Kenapa? Akhirnya Pak Kiai ini ngomong, wis ngene wis ben sampean kabeh ngerti ngene, besok semua santri suruh ngumpul di depan dalam semuanya. Akhirnya sama ketua pondok diumumkan, seluruh santri besok pagi habis subuh suruh ngumpul di depan dalam. Wabeh ngelompok nang kene ngarepin dalam. Setelah ngumpul di depan dalam, sama Pak Kiai dikasih ayam satu-satu. Pak Kiai ini soge iki Mas. Ini ceritanya Pak Kiai ini soge, anggap seperti itulah ya. Iki mek contoh. Semua santri kon nggawa ayam, wis nggawa ayam kabeh siji didumi kok kabeh nggawa ayam yang masih hidup sama dikasih pisau. Kemudian Pak Kiai ngutus, gini, semua santri mohon saya kasih waktu setengah jam, sembelihlah ayam tersebut di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali sampean. Sembelihlah di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali sampean sendiri yang menyembelih. Wes akhirnya kabeh menyebar, enek sing nang ngisor longan, enek sing nang tengah hutan, enek sing nang mburi lawang, enek sing nang jero guwa, wis pokoknya nyebar lah. Sekira nggak ada orang, akhirnya dibeleh. Semuanya berhasil akhirnya. Semua berhasil. Setelah itu dibawa sowan ke Pak Kiai. Kabeh ngelompok meneh ditakai. Gimana sudah berhasil? Nggih. Kamu bagaimana? Nggih, saya pastikan bahwa saya menyembelih ayam ini yang tahu hanya saya, nggak ada yang lain. Karena saya menyembelihnya itu di dalam gua dan nggak ada siapa-siapa. Yang satu juga mengatakan, saya juga, saya di tengah hutan nggak ada siapa-siapa. Saya di belakang lawang, saya di bawah nisor kasur, nisor bayang, kok macam-macam. Hanya satu yang nggak berhasil menyembelih ayam. Siapa itu? Santri yang paling dikasih. Terus ditakai, lo ya apa le sampean kok gak hasil padahal tak kongkon nyembelih ayam. Sing santri-santri liyane pada mencibir lo. Koyo ngono iku lho. Santri sing disayangi Pak Kiai dia malah tidak berhasil. Dia malah nggak taat kepada Pak Kiai, kon nyembelih ayam malah gak hasil dia.
Terus sama Pak Kiai dipanggil, kenapa kamu nggak berhasil nyembelih ayam? Padahal kan saya suruh nyembelih ayam, yang lainnya pada berhasil. Santrinya mengatakan, ngapunten Pak Kiai, saya sudah berusaha semaksimal mungkin mencari di mana tempat yang tidak diketahui kecuali saya, dan saya tidak menemukan. Karena dimanapun tempat itu saya cari, di sana Allah tetap mengetahuinya. Jangankan di bawah amben, jangankan di dalam goa, wong di dalam hati saja, innahu ya'lamu ma fis sudur, Allah yang di dalam hati saja mengetahui. Jadi saya tidak sanggup ketika engkau memerintahkan kepadaku untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak diketahui siapapun kecuali aku, saya tidak sanggup. Karena dimanapun tempat itu berada, Allah pasti tahu. Akhirnya semuanya memahami, oh iki masalah santri ki disayangi, menjadi santri ki nasihnya Pak Kiai. Dia sudah khosyah ilallah, dia takut kepada Allah, merasa sadar senantiasa diawasi kalian Gusti Allah. Dan yang seperti ini tidak akan muncul kecuali orang-orang yang punya ilmu. Bagaimana akan tahu? Lek gak tahu belajar tauhid, lek Gusti Allah itu zat yang alimun, zat yang basirun, zat yang la ta'khudhuhu sinatun wala naumun, tidak pernah ngantuk dan selalu terjaga. Kalau gak pernah ngaji apa yang ngerti? Tidak akan tahu. Maka orang bodoh ibadahnya akan mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima. Itulah alasan kedua kenapa ilmu itu lebih didahulukan dibandingkan ibadah. Ini kumawon mungkin sementara, nanti kita lanjutkan untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Agus Ibnu Athaillah atas kajian yang telah diberikan kepada kami. Baik, bagi hadirin yang berada di studio, kami akan menampung satu pertanyaan saja. Dari para hadirin yang mempunyai pertanyaan boleh langsung mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saya mau bertanya. Kita kan seorang wanita dan nanti pasti kita akan memiliki seorang anak. Jadi kira-kira ilmu apa yang wajib pertama kali kita berikan kepada anak kita nantinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kami haturkan kepada Al-Mukarram Agus Ibnu Athaillah untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Karena kita tadi memang membahas tentang ilmu ya, kewajiban untuk belajar ya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan kebetulan karena audiennya di sini itu perempuan, merasa bahwa dirinya akan punya anak, akhirnya dia menanyakan apa yang pertama kali harus diajarkan seorang ibu kepada anaknya. Sebetulnya untuk Aqabatul Ula, yaitu tahapan pertama dalam kitab ini, pembahasan tentang ilmu itu, nanti satu pertemuan lagi akan saya jelaskan tentang ilmu-ilmu apa saja yang harus diketahui oleh setiap orang Islam ya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, tapi saya coba akan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana apa yang diajarkan seorang ibu kepada anaknya. Karena seperti kita ketahui dan kita pahami bersama, para ulama menjelaskan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka seperti dijelaskan dalam kitab-kitab itu, seorang ibu yang pertama kali harus diajarkan kepada anaknya adalah bagaimana mengenalkan Tuhannya, bagaimana mengenalkan Allah ya, mengajarkan mulai dini ilmu tauhid kepada anaknya. Itu satu hal yang tidak boleh tidak. Hal ini bisa kita lihat bagaimana dalam Al-Quran itu sebelum, dalam surat Luqman ya, dalam surat Luqman itu ada ayat yang bunyinya ya bunayya
intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Sebelum memerintahkan yang lain, yang diperintahkan, yang dinasihatkan seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah etika otonom atau jiwa ihsan. Bagaimana seorang anak itu mengetahui Tuhannya. Dengan dinasihati, wahai anakku, intaku mithqala habbatin min khardalin, apapun yang kau perbuat, walaupun itu sekecil biji sawi, mau kamu lakukan fis samawati, di atas langit, au fil ardi, atau bahkan di dalam bumi sekalipun, au fi sakhratin, atau di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, ya'ti bihallah, ketahuilah bahwa Allah mengetahui, Allah tahu, dan Allah akan memberikan balasan. Coba kalau kita pahami dari pelajaran ini, bahwa pertama kali yang diajarkan seorang Luqmanul Hakim yang orang bijaksana, bahkan ada yang mengatakan beliau adalah salah seorang nabi hingga dijadikan sebuah nama surat dalam Al-Quran, itu yang dinasihatkan adalah jiwa ihsan, menanamkan kepada seorang anaknya untuk mengenal Tuhannya, bahwa Tuhanmu itu di mana-mana kamu berada tahu. Kamu mau melakukan apapun, Tuhanmu tahu. Kamu mau bersembunyi dimanapun, Tuhanmu tahu. Coba, ini kan namanya pelajaran tauhid, mengenalkan Tuhannya. Itu pastinya harus itu ya. Seorang ibu harus mengenalkan itu kepada anaknya. Ya, walaupun termasuk sifat-sifat aqaid itu ya, wujud, qidam, baqa, mukhal. Makanya kan di kampung-kampung itu biasanya, di desa-desa itu anak-anak diajarkan untuk pujian, sifat wajib Gusti Allah, sifat mustahil Gusti Allah, sifatnya seorang rasul gitu ya. Itu memang seperti itu. Dan cara pengajarannya ya disesuaikan dengan usia anak pastinya. Kita bisa melihat cara bagaimana mengajarkannya seperti dalam kitab Akhlaqul Banin itu. Nah, itu kan itu juga yang diajarkan kan tauhid kepada anak-anaknya, tauhid, di samping juga mengajarkan ilmu syariat-syariat, mengenalkan. Kita ngaji Fathul Mu'in juga kan, dalam Fathul Mu'in kan juga diperintahkan, anak diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun itu kan. Dalam Fathul Mu'innya itu diperintahkan untuk melakukan sholat ketika umurnya 7 tahun. Kemudian wa yudrobu alaihi li asrin, ketika umurnya sudah 10 tahun maka dipukul. Tujuannya apa? Wa hikmatu, padahal anak itu belum punya kewajiban sholat itu. Belum punya kewajiban sholat. Tujuannya adalah at-tamrinu 'alal ibadah, melatih untuk beribadah, mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat-syariat Islam sesuai dengan kadar anaknya. Bahkan dalam Fathul Mu'in kan juga dikatakan wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis sholat kama qaulu 'alal aba thumma 'ala man marra ta'limuhu ayil mumayyiz anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha wa tufina bil Madinah wa mata biha. Ini Fathul Mu'in sampai mengatakan seperti itu. Pertama kali yang wajib untuk diajarkan kepada seorang anak yang mumayyiz, belum balik, itu mengenalkan, oh nabi ini jenenge Nabi Muhammad, wulida di Makkah, bu'itsa bi Makkah, kemudian mata fil Madinah wa dufina bil Madinah. Itu diajarkan kepada anak, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, sifat-sifatnya, dan juga mengajarkan syariat-syariat sesuai dengan kadar kemampuan anaknya. Nanti kan berkelanjutan seterusnya itu. Terkait masalah ilmu-ilmu apa saja yang harus dipelajari oleh seorang muslim, nanti insya Allah satu pertemuan lagi untuk tahapan yang pertama, yaitu membahas tentang ilmu dalam kitab Minhaj. Itu nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu di sini ada penjelasannya annal uluma allati talaba fardun fil jumlah thalathatun. Itu nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya saja. Itu mohon mungkin. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Agus Ibnu Athaillah atas jawabannya. Baiklah pemirsa, dari kajian kita kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dua alasan mengapa ilmu lebih diutamakan dari ibadah adalah yang pertama, karena ilmu menunjang keberhasilan dan keselamatannya ibadah, atau dengan ilmu
ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, alasan mengapa ilmu lebih utama dari ibadah adalah karena dengan ilmu yang nafi maka seseorang akan sampai pada titik khasyatillah atau takut kepada Allah. Dan titik di mana manusia takut kepada Allah itu adalah inti dari semua amal. Begitu. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kami, dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.